Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rosa Fadiahaya dengan MPM 072 1040 0221. Halo, perkenalkan saya Eka Melani, MPM saya 0721 0200 031. Hai semua, nama saya Rita Zuherni, NPM saya 07210200032. Tugas ini kami buat untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi skill dalam kebidanan. Kami akan mempraktikkan komunikasi terapeutik asuhan kebidanan pada konseling KB. Silakan Bu masuk. Ya silakan duduk. Terima kasih Bu Bidan. Ya, gimana Bu? Alhamdulillah baik. Saya perkenalkan, nama saya Bu Bidan, nama saya Ibu Rita. Saya 28 tahun. Ibu kesini ada perlu apa? Jadi maksud saya, kedatangan saya ke sini, saya ingin berkonsultasi Bu Bidan mengenai alat kontrasepsi. Oh gitu. Saya tidak nikah Bu. Nanti saya akan jelaskan tentang alat kontrasepsi. Sebelumnya Ibu udah pernah ini ya, anak keberapa? Ini anak kedua. Anak saya kan baru habis melahirkan Bu. Oh, Baru yang 1 bulan habis melahirkan. Oh, Ibu udah pernah KB sebelumnya? Dulu waktu anak pertama saya pernah KB, KB suntik, Iya. suntik 3 bulan, 1 tahun, dan Ya. suntik 1 bulan 3 tahun Bu. Oh. Terus setelah melahirkan anak kedua ini, saya pengen pakai KB lagi Bu, pakai kontrasepsi, tapi yang kontrasepsi jangka panjang Bu. Oh gitu. Ibu udah tahu apa aja yang kontrasepsi jangka panjang itu? Saya belum tahu Bu. Belum. Ini Bu, nanti saya jelaskan ya. Untuk kontrasepsi jangka panjang itu ada 3. Yang pertama itu IUD atau spiral, yang kedua susu atau implan, Iya. yang ketiga itu ada kontrasepsi mantap, itu vasektomi dan tuberotomi. Oh, Seperti iya. itu. Nah, Ibu tahu nggak itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Saya- Jelasin ya Bu. Iya. Ini yang dibilang IUD ya Bu. Iya. HDR nih Bu, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini dipasangnya itu di dalam mulut rahim. Iya. Nah, ini dia bentuknya itu bahannya itu plastik Bu, dilengkapi dengan tembaga seperti huruf T, seperti ini. Terus ini alat kontrasepsi ini mencegah si sel sperma itu masuk ke mulut rahimnya seperti itu. Ini IUD ini baik untuk ibu yang menyusui karena tidak pengaruh, karena dia bukan hormon isinya, jadi dia alat yang dimasukin. Terus untuk cuman ada kerugiannya juga Bu. Biasanya kalau di IUD ini mensnya akan terlalu banyak, sering, terus nyeri, ada kram otot juga di perut, terus mensnya terlalu banyak ya, seperti itu. Biasanya ini nih dapat menurunkan perdarahan ya Bu, banyak menyebabkan perdarahan ya, perdarahannya yang headnya itu banyak seperti itu. Nah ini untuk IUD Bu. Ya Bu Bidan, baik Bu Bidan, saya sudah paham. Nah kalau yang kedua itu ada tentang implan ya. Ya, Nah, implan ini susuk Bu, jadi alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi nanti si alat ini bentuknya seperti korek api. Iya. Ada 2 Bu, jadi nanti ditanam di sini nih di bawah kulit. itu dipasang ya Bu? Ya dipasang. Jadi ini dipakai untuk 3 tahun. Dia isinya hormon progesteron. Jadi nanti ini ada kelebihan kekurangannya juga. Nah kalau kelebihannya dia juga sama nih, dia bisa dipakai selama 3 tahun.
Itu. Jadi itu tidak pengaruh sama ASI-nya juga. Iya. Jadi meskipun ibu masih nyusuin, ya tetap aja masih bisa untuk dipakai impan. Terus, nah tapi ada efek sampingnya karena ini hormon, jadi dia bisa meningkatkan berat badan, Bu. Bisa gemuk ya, Bu? Iya, betul. Terus dia juga perubahan karena hormon ya, jadi dia bisa mensnya juga kadang nggak teratur. Untuk hamil lagi agak sulit nih karena dia ada hormon ini. Jadi ya pengaruh hormonnya itu yang akan pengaruh sama kesuburannya ya, seperti itu. Bu Bidan. Nah yang ketiga ini ada tubektomi, Bu. Jadi ini ada Apa itu, Bu? Nah, ini kontrasepsi mantap. Dia itu ada tubektomi sama vasektomi. Kalau untuk perempuan itu namanya tubektomi. Nah, tubektomi ini merupakan tindakan operasi, Bu. Dioperasi ya, Bu Iya, Bidan? iya. Jadi harus sama dokter spesialis seperti itu. Nah, rahim tidak diangkat. Ibu masih bisa mendapatkan head. Jadi dia cuma diikat, Bu. Iya. Ini. Iya. Ada yang diikat sama ada yang dipotong seperti itu ya. Jadi cuman ini ada keuntungan tubektomi, Bu, sangat efektif, aman bagi hampir semua wanita ya. Iya. Terus tidak ada efek samping jangka panjangnya karena dia emang cuman diikat. Cuman kalau misalkan ini kerugiannya tuh, Bu, kalau kita menyesal nih pengen punya anak lagi, ini nggak bisa. Oh gitu ya, Bu Iya, Bidan? karena dia udah diikat nih si telurnya, Iya. seperti itu. Jadi nggak bisa hamil lagi ya, Bu Bidan? Iya, jadi harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan matang-matang kalau ini, seperti itu. Gimana menurut Ibu? Baik, Bu Bidan, terima kasih Bu Bidan. Saya ingin bertanya untuk pemasangan IUD ini sebaiknya kapan ya, Bu Bidan? Oh, kalau untuk pemasangan itu bisa 30-40 hari masa nifas, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah masa nifas di usia 30-40 hari itu bisa dipasang. Jangan sampai melakukan hubungan seks dulu, jangan kondisi hamil, seperti itu. Oh, jadi bisa dipasang kapan saja ya, Bu Bidan? Iya, Yang penting bisa. jangan lagi hamil ya. Iya, betul. Gimana? Sepertinya saya konsultasi dulu ya, Bu Bidan, sama suami saya ya. Karena kan Boleh. kalau ingin pasang IUD ini kan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan suami. Oh, baik. Jadi tapi Ibu udah ada keputusan untuk ngambil apa nih yang mau dia pakai untuk kontrasepsinya? Kalau saya sih, Bu Bidan, maunya sih yang jangka panjang IUD. Bu Bidan. IUD. Oh iya, itu lebih baik, Bu. Ibu udah mengambil keputusan yang bijak nih. Karena Ibu bisa mempertimbangkan tumbuh kembang anaknya. 10 tahun ini udah bisa, Bu. 10 tahun ya, Bu Iya, Bidan? jadi tapi kalau misalkan Ibu ada sewaktu-waktu nih di usia 5 tahun anaknya, Ibu mau punya anak lagi, itu bisa dilepas seperti itu. Oh, gitu ya, Bu Bidan. Gimana? Ya, Bu Bidan, terima kasih atas penjelasan mengenai Mhm. alat kontrasepsi ini, sangat bermanfaat buat saya. Iya, terima kasih. Kalau begitu saya pamit ya, Bu Bidan. Iya, terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu ya. Ya, Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fadia Haya. Saya selaku observer pada kelompok ini. Saya akan melakukan penilaian pada roleplay tersebut. Pertama, bidan menyediakan lingkungan fisik yang membuat klien merasa nyaman, yaitu dengan dibuktikan bidan membuat ruangan khusus untuk konseling dan menyediakan fasilitas yang lengkap seperti meja, kursi, dan alat peraga lembar balik untuk membuat klien lebih mengerti mengenai informasi yang didapatkan. Yang kedua, bidan menyambut dan mempersilahkan duduk dengan ramah. Yang ketiga, saat konseling, bidan menghadap klien. Pada saat klien itu menyampaikan perasaannya, bidan itu melakukan senyum atau mengangguk. Yang selanjutnya, ekspresi wajah itu menunjukkan dengan mendengar dengan penuh perhatian kepada klien. Selanjutnya, tubuh bidan condong ke klien. Saat konseling juga, bidan melakukan kontak mata dengan klien. Saat konseling, intonasi suara memadai, santai, dan bersikap bersahabat. Kecepatan dan ketepatan bicara juga memadai. Saat
konseling berakhir, bidan melakukan pujian atau dukungan kepada ibu. Pada saat konseling, bidan juga tidak memotong pembicaraan klien, menanyakan alasan kedatangan klien, menghargai apapun pertanyaan maupun pendapat dari klien. Namun, ada satu yang tidak dilakukan oleh bidan saat konseling, yaitu bidan tidak menyampaikan akan menjaga kerahasiaan dari klien tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pada komunikasi. Pada tahapan komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Pada tahapan prainteraksi, yaitu bidan melakukan persiapan sebelum ketemu klien. Pada tahapan orientasi, bidan dan klien melakukan perkenalan. Pada fase kerja, bidan membantu dan mendukung pasien menyampaikan apa perasaan dan tujuannya, lalu bidan menyelesaikan permasalahan dan ibu mengambil keputusan. Pada tahapan terminasi dilakukan terminasi sementara karena di dalam pertemuan tersebut akan dijadwalkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati mengenai alat kontrasepsi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.